Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama, cegah stunting sejak dini. Dan juga tadi disampaikan oleh Mbak Linda bahwa ada beberapa makanan yang ternyata dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa tidak boleh berlebihan ya Mbak ya. Ada yang dari segi telur, makanan telur, dan juga makanan laut atau ikan laut. Nah tapi kalau dari Bapak Joni sendiri seperti apa menilai hal ini Bapak? Apakah memang pandangan mereka benar atau sebaiknya makanan apa saja yang dikonsumsi oleh anaknya ketika tumbuh kembang mereka jadi lebih baik? Jadi kalau untuk kita bicara ini ya, bicara stunting, sebenarnya sampai anak umur 2 tahun sebenarnya belum ada makanan khusus untuk anak ya. Belum ada. Ibunya yang harus ini, yang harus makan-makan seperti itu tadi ya. Tapi boleh kalau memang lebih umurnya lebih dari 6 bulan, silahkan diberikan dengan takaran sesuai. Karena apapun yang diberikan itu kalau berlebihan juga nggak bagus. Misal ikan sakit terlalu banyak ya sampai anaknya muntah nggak ini lagi. Ya yang penting zat gizinya sesuai dengan kebutuhan dan porsi yang layak untuk anak. Nggak mungkin dong anak disuruh makan telur sampai 3 kayak gitu, nggak mungkin. 1 aja mungkin agak repot ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan anak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena apapun yang berlebihan pasti tidak baik ya. Sebaiknya apa saja makanan yang dikonsumsi untuk anak-anak sendiri Bapak? Untuk bayi ya dari sampai usia 6 bulan. Kalau untuk bayi kan sudah jelas tadi ya. Sampai umur 6 bulan silakan makan minum ASI ya. Setelah 6 bulan silakan makan makanan tambahan. Ada bubur misalnya. Boleh ditambahkan ikan secukupnya di dalam bubur tersebut, bubur nasi atau bubur gandum atau yang sejenisnya ya. Yang penting itu anak itu bisa kenyang dan nilai gizinya itu udah sesuai ya, sesuai. Ada beberapa ibu juga yang memberikan makanan saset seperti itu ya, makanan yang siap saji seperti itu. Kalau Bapak sendiri pandangannya seperti apa Pak? Boleh aja kita memberikan anak makanan saset kayak gitu ya, saji, asal sudah ada penelitian ataupun udah ada izin Kementerian Kesehatannya, Balai POM minimal. Jadi silakan, yang penting anak tersebut atau balita tersebut tidak diberikan makanan orang dewasa. Ya. Misalnya makanan ayam chicken, dia belum 2 tahun kan nggak mungkin ya diberikan. Jadi Anda diberikan juga ya disuwir, ikan juga kan disuwir dengan bubur terus ditambah dengan sayur ditambah. Jadi tidak ini ya, tidak makan benar-benar makanan orang dewasa yang pedas, yang keras diberikan langsung kepada anak balita tersebut. Ada orang tua yang memang memperkenalkan anaknya makanan pedas dari sejak kecil ya, biar tahan pedas. Padahal sebenarnya itu sesuai takaran juga ya, dari sesuai usianya. Apakah memang mereka sudah bisa makan pedas atau tidak? Gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri, Bapak sejauh ini sudah melakukan apa saja Bapak untuk mencegah stunting ini? Kalau untuk pemerintah kota ya khususnya, kita sudah punya program ya, malahan dari anak SMP ya. Jadi anak remaja putri itu kita ada program pemberian FE. Jadi kita pantau dari mulai remaja putri itu jangan sampai terjadi kurang darah, jadi HB-nya rendah. Karena calon ibu yang HB-nya rendah dari remaja putri, apalagi dia hamil nanti, berpotensi menimbulkan atau melahirkan anak yang stunting dari ibunya. Kemudian ada juga program kita dengan kerjasama dengan Kementerian Agama, anak yang di bawah usia 17 tahun nggak boleh menikah. Ya, jadi nggak boleh usia 17 atau 18 ya, nggak boleh ini. Sudah ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi tidak boleh ada pernikahan dini, karena kalau pernikahan dini kan biasanya karena secara umurnya belum matang, kemudian penghasilannya juga belum ada. Kalau ekonominya nggak siap,
itu yang kemungkinan besar menyumbang angka stunting. Betul, betul. Kemudian juga ada program ini kita dengan melalui Puskesmas juga ya, kita ukur dulu. Jadi kita periksa dulu calon ibu catin ya, calon pengantin itu lingkar lengannya tidak boleh kurang dari 23,5 ya. Jadi yang kurus-kurus nih. Kurus-kurus digemukkan dulu. Digemukkan dulu. Jadi karena ibu yang kurus itu gimana dia mau menghidupi bayinya kalau memang dia hamil, dia pasti ini untuk dia aja dia kurang. Pasti dia kalau nggak berat lahirnya rendah BBRL pasti stunting. Kan dari ibu yang nggak sehat akan menghasilkan anak yang atau bayi yang tidak sehat. Jadi dari anak remaja putri, kemudian dari calon pengantinnya, udah kita pantau itu sampai nanti dia hamil. Di hamil itu juga kita periksakan kesehatan minimal tiap bulan ini hamil berapa bulan nih, beratnya harus sekian. Ini udah ada standarnya. Kalau kurang dari itu mungkin ada intervensi nanti kita berikan susu formula atau apapun yang bisa menyebabkan kehamilan tersebut normal. Dengan dipantau dari mulai calon pengantin, kehamilan, insya Allah mudah-mudahan anak atau bayi yang dilahirkan nanti tersebut terhindar dari stunting. Berarti tadi ada obat penambah darah ya Bapak ya? Ya. Juga diukur juga lingkar. Iya. Biasa remaja putri kan karena mulai head itu dia HB-nya rendah. Kalau dengan terus-terusan dia HB-nya rendah, itu kemungkinan besar nanti sampai hamilnya itu pasti bermasalah kalau HB-nya terus rendah. Jadi makanya kita periksa HB-nya, kita kasih FE, pokoknya ini. Jadi dari mulai itu ya, bukan dari hamil aja, dari sebelumnya. Dari mulai remaja putri. Yang bilang meskipun kurus gak apa-apa, yang penting sehat. Tapi ternyata nggak baik juga ya ketika itu menuju pernikahan. Iya, kalau terlalu kurus juga nggak bagus juga. Karena dia kan namanya berbadan dua ya. Jadi untuk dirinya sendiri dan untuk calon bayinya. Baik, kalau Bapak sendiri ada nggak seperti mungkin intervensi khusus ya untuk keluarga yang beresiko tinggi terjadi stunting seperti itu Bapak? Kalau untuk intervensi ya kita tentunya kita rembuk stunting ya. Rembuk stunting betul. Jadi bermacam-macam elemen terlibat di situ. Jadi kemudian ada juga dari disnakernya juga, kemudian dari dinas sosialnya juga. Kalau memang dia ekonominya kurang bagus, kita bantu ekonominya. Kemudian kalau memang sudah terjadi stunting, kita keroyokan biasanya. Misal ada yang laporan nih ke tim ya, tim stunting. Rame-rame ke sana, intervensi. Kita informasikan juga CSR dari PLN biasa bantu, kemudian dari mana-mana itu banyak itu. Berikan susu, berikan apa semuanya. Jadi karena keroyokan, alhamdulillah selama ini stunting yang sudah atau baru dicurigai stunting, mendekati stunting saja sudah bisa tertanggulangi. Iya. Tanggulangi dengan baik karena kita keroyokan, ini bukan hanya pemerintah tapi pihak swasta juga, biasanya dari PLN, kemudian dari Basnas, itu ikutan semua loh. Kadang-kadang ada juga dari kepolisian yang ikut bantu, kemudian kadang-kadang dari perusahaan swasta yang lain, banyak yang bantu. Kalau di kota ini banyak perusahaan yang bantu. Jadi hasilnya itu tadi, saya yakin dan percaya kalau memang suasananya dibentuk seperti ini, stunting tuh nggak akan bakal ada. Rata-rata yang penambahan stunting itu datangnya dari urbanisasi ya, dari kabupaten. Dia itu sebenarnya ekonominya atau kondisi keluarganya itu nggak bagus, merantau ke kota. Dia biasanya tinggalnya di rumah kontrakan, pencarian nggak buruh serabutan suaminya, istrinya juga nggak kerja. Akhirnya karena ekonomi keluarga nggak bagus, akhirnya melahirkan anak yang stunting. Balik-balik ke berpenghasilan rendah juga Bapak ya? Penghasilan rendah. Kalau di kota seperti itu biasanya. Tapi seluruh elemen juga berkolaborasi Bapak ya untuk mencegah stunting, baik itu yang terindikasi atau mungkin yang sudah terjadi stunting. Tadi kita juga sudah bahas nih ya terkait dengan hal ini, dan juga mungkin Mbak Linda juga bisa kasih pandangan apakah seluruh elemen masyarakat ini juga bisa membantu untuk mencegah stunting seperti yang Bapak Joni sampaikan tadi. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.